Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi SDN 1 Kalianget yang aku cinta sayangi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Yon, wali kelas 4B ya, di media pembelajaran online SDN 1 Kalianget. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama tema 6 ya, subtema 2 pada pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dulu kegiatan pagi hari ini dengan membacakan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah anak-anakku. Karena pembelajaran saat ini adalah pembelajaran jarak jauh yang disingkat dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring ya, dari rumah saja menggunakan jaringan. Nah, mari kita gunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah ya. Yang sudah disediakan oleh sekolah yaitu buku paket tema yang sudah dipinjamkan kepada kalian semua untuk semester kedua, yaitu ada 4 buku tema ya. Tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Perlu diketahui kembali bahwa setiap tema itu untuk kelas tinggi ya, kelas 4, 5, dan 6 itu kelas tinggi namanya. 1, 2, dan 3 itu kelas rendah. Untuk kelas tinggi itu satu tema itu, tema 6 ya, itu ada 3 subtema. Setiap subtema itu ada 6 pembelajaran. Satu pembelajaran itu 1 hari. Untuk aturan dari pemerintah di pembelajaran daring masa COVID-19 ini, jadi setiap harinya itu tidak boleh melebihi dari 2 mapel. Jadi kalau ada satu tema ditambah satu lagi mapel lain, olahraga misalnya, tidak masalah, asalkan jangan sampai lebih dari 2 ya. Mapel bahasa Inggris dengan tema bisa, jangan sampai pas tema kemudian bahasa Inggris, bahasa daerah numpuk satu hari itu. Jadi perlunya grup, kalian bisa sharing ya di WA. Misalnya ada pemberian tugas dari guru mapel yang double, misalnya satu hari pas kumpul 2 mapel ditambah pak guru lagi ya, satu pembelajaran tema ya. Maka kalian harus protes ke sekolah melalui wali kelas kalian ya, Pak Guru sebagai wali kelas kalian, sebagai ganti dari orang tua kalian di sekolah ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dirapatkan oleh kepala sekolah tadi di Korwil, di kantor Korwil ya, wilayah pendidikan Baju Blugur, kita insya Allah kalau jadi ini tanggal 1 Februari kita sudah mulai bisa belajar tatap muka ya. Nah, nanti sistematikanya nanti 50% masuk, separuh-separuh, nanti mungkin ada tindak lanjut dari pemerintah ya. Baiklah anakku, tetap semangat ya belajarnya meskipun masih harus belajar dari rumah ya. Dan di sini di bawahnya itu ya, ada teks pembacaan ya, Pak Guru bantu baca dengan judul Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Nah, Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 ya, di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energi. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara sejak tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya,
yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga saat ini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat ini wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Jadi pada saat Majapahit itu luasnya masih lebih luas dibanding Nusantara saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, Malaysia masuk ke Majapahit, dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Ya, di buku bisa kalian lihat di halaman 85. Baik anakku, kita lanjut. Nah, di sini kalian kerjakan tugasnya ya di halaman berikutnya. Berdasarkan bacaan yang di atas yang sudah Pak Guru bacakan ya. Nah, tolong kamu lengkapi peta pikiran di bawah ini ya. Kerjakannya di buku tulis ya, jangan di buku paketnya karena itu pinjaman. Nanti kalau sudah semester 2 dikembalikan di sekolah. Nah, ini namanya peta pikiran. Di sini asal usulnya. Kamu tulis asal usulnya Patih Gajah Mada dari keluarga apa dan lain sebagainya. Di bacaan itu ada. Tinggal kamu nyalin nulis di sini dengan tulisan kamu sendiri ya. Jika bisa, jangan minta bantu pada orang tua, kamu harus nulis sendiri. Latihan nulis yang bagus ya. Pak Guru tahu andai kata itu kamu dibantu atau kamu kerjakan sendiri ya. Berikutnya di sini adalah perjalanan karirnya. Dari pertama jadi apa sampai jadi kepala prajurit Bayangkara dan seterusnya. Sikap dan nilai. Kemudian cita-citanya apa? Bisa kalian kerjakan di buku tulisnya. Nah, setelah ini di bawahnya ada puisi ya. Kamu kan telah tahu ciri-ciri puisi itu dan juga bagian-bagian puisi seperti apa. Seperti pada pembelajaran yang kemarin-kemarin ya. Ada banyak puisi. Nah, ciri-cirinya puisi seperti apa? Nah, di sini ada puisi dengan judul Mahapati Gajah Mada. Karya D. Karitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, ini tugas kelompok ya. Karena sekarang masa pandemi, ya kita loncati. Tidak ada tugas kelompok kemudian dibacakan di depan kelas. Itu buku ini disediakan aslinya untuk masa normal, bukan untuk masa pandemi. Nah, tetap kita pakai karena masih banyak ilmu manfaat yang bisa kita serap apabila kita baca dan kita pelajari buku itu ya. Cuma prakteknya kita tidak bisa menggunakan belajar kelompok, terus presentasi di depan kelas, di papan tulis, kamu berpidato, tidak bisa karena kita masih belum belajar dengan tatap muka. Mudah-mudahan bulan 2 Februari ini kita sudah bisa mulai belajar bersama ya anakku, amin. Nah, ini balon percakapan namanya ya.
Ini yang berbicara ini, berarti yang di atas ini yang berbicara yang ini. Yang ini ya. Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi, ternyata tidak sulit ya. Tayang anak yang satunya ini. Ini di halaman 87 ya. Nah, ini ada pita ya dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kalian masih ingat di pembelajaran di tema 5 ya. Di tema 5 dan tema 4 itu ada kaitannya dengan lambang negara ya. Garuda Pancasila, di mana di kakinya itu mencengkram pita ya yang ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Tentu kalian masih ingat ya. Ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Baiklah anak-anakku, lakukan kegiatan dan tugas-tugas yang ada di buku siswa ya. Sampai di ini halaman 90 ya, ada tugas berupa tabel ya, nama titik-titik, keterangan suku dan lain sebagainya, bisa kalian pelajari. Jika ada sesuatu yang belum kalian mengerti masalah tugas, silakan kalian bertanya melalui chat pribadi Pak Guru ya, melalui chat pribadi Pak Guru sampai di halaman 92 ya. Setelah itu esok harinya kita lanjut di pembelajaran keempat. Itu saja mungkin ya Pak Guru, bukan memberikan pembelajaran, aslinya membimbing kalian saja untuk menggunakan buku dengan baik. Buku pinjaman dari sekolah kita gunakan, manfaatkan dengan baik agar bermanfaat guna bagi kalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit ya dari Pak Guru. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat belajar, taat dan patuhi perintah kedua orang tua kalian. Itulah kunci sukses bagi kalian. Ya, itu saja dari Pak Guru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.